Segera daftarkan putra-putri Anda di PGTK Anak Soleh dan SDI Al-Husnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Husnaini TV YouTube channel. Segmen kali ini yaitu Ngobrol Santuy, di mana kita akan mengobrol dengan sesantuy-santuinya bersama teman-teman yang juga santuy. So, don't forget like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ini tadi berangkatnya janjian. Kalau nggak janjian nggak bareng dong. Iya. Padahal ini waktu mungkin sibuk ya, Bu, kita undang ke sekolah. Sibuk nggak? Sibuk dampingi. Iya, dampingi daringnya anak-anak. Antara iya dan tidak. Tapi nggak apa-apa kan kita undang ini ya? Nggak apa-apa. Selalu ada waktu untuk Al-Husnaini, Ustaz. Selalu ada waktu. Yes. Alhamdulillah kalau selalu ada waktu. Ya, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah kehadirannya di Al-Husnaini. Dan ini memang kami kepingin memang, Bu, pengen diskusi, kepengen musyawarah, kepengen ngobrol atau apalah namanya gitu. Kalau zaman anak sekarang podcast namanya, Bu. Kayaknya gitu ya. Pakai begini-beginian segala macam. Nah, ini katanya podcast gitu. Kita ikuti lah ini era-era modern seperti ini. Ini alhamdulillah ada 3 orang tua murid, para pemirsa yang budiman dan para penonton setia Al-Husnaini TV. Ada 3 orang tua murid yang pada pagi hari ini ingin kita ajak berbicara mengenai sekolah tercinta kita dan situasi yang mengelilinginya. Nah, ini mungkin nanti penting menjadi pedoman bagi kita semua ya, di era bagaimana kita harus memilih perekonomian yang memang menyempit dan juga pentingnya pendidikan. Begini, Bu, saya kepengen paling tidak pemirsa tahu panjenengan gitu nggih, jenengan cerita sedikit profil jenengan, namanya komplit, terus tinggal di mana gitu paling tidak. Nggih. Monggo dari Bu Nini. Nama saya Ninit Indriana Sari. Saya tinggal di daerah Gedangan, Desa Wedi Gedangan, Sidoarjo. Wedi Gedangan gitu. Iya. Jarak Al-Husnaini berapa tuh? Dari rumah ke sekolah sekitar 5 km. 50 meter. 5 km. 5 kilometer. Oh, nggih. Kalau jalan kaki kira-kira Mungkin 3 hari perjalanan. gempor nggih. 5 kilo ya. Menempuh jauh. apa transformer. Macet-macet. Transportasi yang banyak. Ya, lumayan berarti. Iya. Sekarang kegiatannya apa yang paling ini, Bu? Paling hot? Ya, jadi guru dadakan selama daring, selama masa pandemi ini, Ustaz. Nggak, ini agak serius ini, Bu. Iya, Ustaz. Dulu kan saya lihat pernah masuk TV juga. Saya dulu mantan pekerja teks komersil, Ustaz, di sebuah TV swasta lokal di Bali dan Surabaya. Terus saya keluar itu mulai yang sekarang masuk kelas 1 itu usia 2 tahun saya keluar karena dia sering sakit gitu. Terus akhirnya saya kan ada bisnis online dari mulai 2009 saya nekuni bisnis online. Ini ceritain bisnis online. Terus akhirnya dari bisnis online itu saya ketemu orang. Waktu itu istrinya pelanggan saya, suaminya itu dosen di Ubaya. Terus akhirnya karena waktu itu online itu belum banyak yang menekuni, ya. Terus akhirnya saya ditawani untuk selalu ngisi kayak semacam jadi pembicara di seminar-seminar yang diadakan Ubaya itu mengenai bisnis online. Pembicaranya bukan pengelola TV-nya, bukan?
Bukan, itu sudah selesai. Itu sudah selesai waktu saya jadi wartawan tuh udah selesai. Terus karena bisnis online itu ketemu orang, terus akhirnya saya suruh jadi pembicara kayak ngajarin bisnis online ke anak-anak mahasiswa sama ke ibu-ibu UKM. Tapi paling tidak jenengan ini ya, tahu banyak tentang pertelevisian seperti Al-Husna TV ini kan. Insya Allah Ustaz. Oke, komentarnya kita tunggu. Kita tahan dulu. Kemudian ke Bu Hindun, silahkan Bu, profil singkatnya seperti apa Bu? Ya, Ustaz, terima kasih. Saya Hindun Rahman, tinggal di Gedangan juga. Gedangan juga. Kita kan Gedangan United. Gedangan United kita ini. Gitu. Terus kegiatannya apa sekarang? Tetap saja Ustaz, menjadi ustazah di rumah untuk anak-anaknya. Tinggalnya masih tetap yang dulu ya? Dulu saya pernah main ke rumah jenengan itu loh. Oh iya Ustaz. Masih? Malu saya. Kok malu sih Bu? Nggak usah malu itu. Sekarang tambah rame itu di rumah jenengan gitu. Depan, ya Ustaz, betul itu. Kafe-kafe. Iya. Ada poster itu. Jadi rame sekarang. Anak-anak gaul-gaul di situ Ustaz. Jenengan? Saya juga nggak mau kalah dong. Pernah, tapi jamnya beda. Nggak mau kalah juga dong. Itu harganya sama nggak dengan kafe-kafe di sekitar sini? Terjangkau Ustaz, Terjangkau ya? Iya, terjangkau. Gitu. Oh. Dengan posisi di perumahan yang cukup perumahan terkenal ya. Itu terkenalnya kan gitu. yang cukup elit ya. Cuman harganya itu low gitu loh. Standar lah. Standar. Yeah. Oh, gitu. Standar. Ya, kapan-kapan lah kita podcast di sana misalnya kan. Keren ya. Asik sekali Ustaz. Asik. Di bawah pohon rindang. Besar itu. Terima kasih Bu Hindun untuk profilnya. Kemudian Bu Tibi, Bu, profilnya seperti apa Bu? Saya Tibi Zainab, saya tinggal di tetangga sini aja, Dungus. Dekat-dekat sini aja. Paling 1 menit lah kalau naik sepeda motor. 1 menit naik sepeda motor. Masa sih? Iya, 1 menit. Kok lama? Pas janjiannya meleset. Janjiannya meleset. Kegiatannya apa sekarang Bu? Iya seperti hari-hari biasanya yang ngajarin anak belajar seperti biasa-biasa. Sebelum pandemi juga ngajarin anak juga belajar, cuman intensitasnya sekarang lebih sering. Kalau kemarin full day kan anak-anak hampir setengah hari di sekolah gitu. Dan bukan setengah hari sampai sore ya. Ya kalau sekarang ya full dari pagi sampai pagi lagi. Sampai pagi lagi. Begitu aja tiap harinya. Gak ada yang lain. Dungus ini memang nggak terlalu jauh, tapi paling tidak saya pernah sih lewat depan rumah. Pernah sekali kaget, ada Ustaz. Oh iya. Ada sidak. Saya yang belum tahu malah rumahnya Bu Nini tidak tahu. Memang saya kanan kirinya sekolahan kok Ustaz. Bu, ini tentang diskusi kita mungkin ya ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Mohon dijawab dengan natural aja kata Ustaz Uci tadi. Kata Ustaz Uci natural aja gitu. Mulai dari siapa? Bu Ninit lagi berarti. Awal mulanya tahu Al-Husna ini tuh gimana sih Bu? Kok tahu gitu loh? Tahu waktu itu gini sih. Ini beneran ya. Waktu itu kan adik saya itu tinggal di sini, tinggal di perumahan Pasegan. Pas dia pindah rumah kan sini. Saya lihat ini ada sekolahan, tapi waktu itu saya belum kepikiran sekolah ke sini. Pikiran saya itu waktu itu pokoknya saya pengen sekolah full day. Pas lihat sini saya kayak gini, ini sekolahan kok sepi gitu. Oh ini hari Minggu. Nah, jadi karena kasihan ya? Bukan sepi gitu. Bukan beneran ini. Testimoni asli. Gimana Bu? Terus akhirnya saya nggak ada pikiran, saya cuma pingin karena posisi rumah saya itu pinggir jalan. Terus kalau misalnya sore anak-anak ngaji itu nggak ada fasilitas, jadi saya kalau ngaji ke daerah perumahannya Bu Hindun yang cukup apa ya lumayan lewatin jalan raya itu.
yang menurutku tuh nggak bisa anak-anak nggak bisa mandiri gitu Ustadz karena jauh. Terus kalau mau ke kampung seberang itu tetap nyebrang jalan raya yang dengan frekuensi kendaraannya yang besar-besar. Jadi saya tuh pinginnya kan anak-anak itu menikmati masa kayak saya dulu sepedaan berangkat, tapi nggak bisa karena posisi rumah saya tuh seperti itu. Terus akhirnya saya pengen full day aja. Kalau setiap ngaji diantar, waktu saya habis nganterin gitu loh. Sedangkan saya kan ada kesibukan lain gitu. Terus akhirnya mikir full day. Punya kesibukan yang lain pakai Cie-nya kok lambat-lambat. Iya. Akhirnya mikir apa yang full day tapi yang nggak terlalu mahal. Kalau yang di daerah timur rumah saya itu kan full day-nya sudah harga yang saya nggak mampu. Masa sih? Bisa aja. Beneran ini. Terus saya nggak kepikiran mau kesini, tapi tuh nyari-nyari terus ketemu Bu Indun waktu itu di masjid pas habis ngaji. Cerita sekolah, yang sekolahan itu. Terus saya kan mikir, sekolahan kan enak, nggak ada tetangganya, nggak ada orang jualan. Saya mikirnya gitu. Terus saya kesini saya survei lokasi, ketemu lagi sama Bu Indun sama waktu itu Butian sama Mbak Tiwi juga. Jadi saya sama Bu Indun sama Butian tuh cinta pada pandangan pertama. Terus dijelasin, Mbak ini di sini sih. Terus akhirnya ya saya terus tanya ke timnya segini sesuai lah nominalnya waktu itu dengan kemampuan kantong saya Ustaz. Akhirnya saya putusin langsung daftar itu. Oh, berarti sumber ininya biang gosipnya. Kalau jenengan dulu gimana berarti ini? Iya itu. Hampir sama sebenarnya kayak Mbak Rinit ini. Jadi dulu saya nyari sekolah Islam full day yang terjangkau. Waktu itu sebenarnya saya ada pandangan yang favorit di Sidoarjo gitu kan. Saya hitung-hitung biayanya segini, SPP segini, sedangkan anak saya 3. Ini nanti kalau salah satu, maksudnya nggak di situ semua, saya nggak adil gitu kan Ustaz. Kalau saya paksakan di situ, rasa-rasanya saya nggak kuat, nggak mampu ini keuangan gitu kan. Akhirnya nyari-nyari lah info, muter, ketemulah jatuh cinta pada Al-Husna ini. Ternyata gitu. Nyari-nyari sendiri ya. Nyari-nyari sendiri. Lihat plakat gitu ya. Nah sih sebenarnya dari ini info budenya anak-anak ini di Sukodono kan Ustaz. Gitu, katanya ada yang bagus di sini gitu kan. Akhirnya saya cari info, jatuh cintanya di Al-Husna ini. Lu masa baru lihat terus langsung jatuh cinta gitu? Jatuh cinta dari nominalnya. Kita itu yang dicari nominalnya tapi dengan kualitas yang nggak terlalu kan kalau kita lihat dari istilahnya kayak fasilitas hampir sama dengan sekolah yang lain, terus untuk pelajaran yang nanti di ini kan sama misalkan istilahnya kayak ngajinya. Jadi bentar, jenengan tahun berapa itu? Awal mulai itu tahun berapa? Tahun 2000 berapa Mbak Tipi ya sih Pak itu? 2000. Nah kalau Bu Tipi nanti saya lebih tahu. 2006 Ustaz. 2006 6 tahun yang lalu. Maksudnya sekarang 2014 mungkin. Sekarang kelas 6. Anak saya yang masuk 2014 berarti 2014 itu berarti Al-Husna ini baru nanjak-nanjaknya insya Allah. Iya. Tapi memang TK-nya sudah di anak soleh ya Ustaz. TK-nya sudah di itu memang sudah di situ. Itu tapi memang itu di putuskannya di Al-Husna ini ya karena itu tadi. Iya, terima kasih Bu. Terus ini Bu Tibi, ini apa perlu saya jawab pertanyaan jenengan itu saya jawab sendiri saja. Ada yang member katanya begitu kan. Member. Tapi penting juga ini 5 ya Bu. Jenengan punya putra 4 Ustaz. Berarti didoakan dong yang satu ini. Oh saya kira 5 Bu. Nah ini yang satu didoakan ini. Amin. 4-4-nya semua di sini semua. 4-4-nya alhamdulillah di sini dan itu dari TK. Awalnya gimana tuh? Awalnya itu saya pindah ke area, saya dulu kan hidup di Surabaya sekitar 4 tahun. Saya suami kerja di Surabaya, terus kontrak di Surabaya 4 tahun. Kemudian kita cari-cari rumah. Alhamdulillah dapat di sini ya. Dan 2008 itu kebetulan anak saya yang paling besar itu sudah saatnya sekolah.
Kita cari-cari sekolah. Ali. Ya, Ali. Kita cari-cari sekolah yang TK kan. Awalnya kan kita cari TK. Kita cari yang bagus, tapi ya itu lagi dari kantong kita juga sesuai gitu. Berarti ini orientasinya kan? Iya, awalnya kan kita kantong, kita kan memang dari maklum lah tat gitu kan. Terus awalnya kita gitu, terus kita cari-cari ke sana kok nggak cocok ya, terus ada yang rekomendasi temen gitu, coba boleh arah ke sana. Terus saya kesini, di sini ada. Terus saya ini daftar ke Anak Soleh. Ya ini pertama Ali. Main dulu ke sini gitu. Enggak, langsung kita daftar. Kita langsung daftar memang. Belum main. Jadi ketika lokasinya di sana, itu kita langsung daftar aja. Kebetulan dekat dari rumah. Saya kan nyari yang dekat rumah tapi bagus gitu juga. Oh, berarti ada kata bagus. Ada bagus. Iya. Kalau ada yang lebih dekat, ada lagi sebenarnya. Tapi kita kan juga nggak asal-asalan mau nyekolahin anak, juga nggak asal-asalan gitu. Kita juga harus melihat gimana sih program pendidikannya, gimana sih cara ngajar gitu kan, kita juga harus melihat, karena kita kan pengennya anak itu nanti lebih baik lah dari kita gitu. Terus akhirnya udah langsung kita daftar ke sini, itu langsung daftar di TK dulu awalnya. Kalau SD ya kita malas aja pindah. Dan yang dekat dari kita udah kenal, kita sudah kenal lokasinya, kita sudah kenal lingkungannya, anaknya juga sudah nyaman. Sudah gitu aja, udah terus ya terus lah. Iya, jadi sudah. Sekarang utamanya karena kenal kepala sekolahnya. Kenalnya belum sama. Kenalnya belum kenal. Kenalnya justru ketika anak sudah masuk baru kita kenalnya. Dan itu gara-gara ikut form. Ali TK apa TKB itu saya datang itu Bu ya. TKA. Iya, kebetulan dulu kan sebenarnya Ustazah Anita ya awalnya itu dulu. Ustazah Anita betul. Terus ketika kita daftar sudah Ustaz Gatot. Begitu. Terus ketika Ali masuk SD, awalnya Ustazah Anita, loh kok Ustaz Gatot lagi ya? Wah, kita seangkatan kan. Sampai dapat kartu member ya. Ya, kita member khusus ini, VVIP udah. Nah, sekarang begini Bu, sekarang kan sudah merasakan di Al Husna ini itu ya entah mulai tahun berapa, ada yang awal, ada yang 2014 tadi. Nah, terus kemudian merasakan berbagai hal di sini kan, entah itu masalah perekonomian keluarganya, itu ada fluktuasi misalnya keuangan masuk, terus kemudian buat bayar SPP dan lain sebagainya, itu kan tentunya ada perjuangan di sana kan gitu ya Bu ya. Apa enggak ringan aja memang? Iya, perjuangan. Butuh perjuangan. Bagi saya Ustaz pengusaha, apa-apa harus diusahakan. Iya. Tapi sejauh ini mampu kan membiayai anak dia? Insya Allah selalu ada rezeki. Karena saya sendiri prinsipnya gini Ustaz, sebanyak apapun kita kasih anak, kalau itu berupa uang itu nggak akan jadi. Tapi kalau misalnya kita kasih ilmu mahal, itu insya Allah nanti ada berkahnya gitu. Meskipun di rumah makannya tahu tempe, tapi yang penting bisa sekolah mahal. Saya prinsipnya gitu. Iya. Bu Hindun, di Al Husna ini ada anak diajari membaca Al-Quran sampai ke tahfidz segala macam, itu dirasakan nggak sih itu? Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi sangat dirasakan Ustaz. Dirasakan, sangat membantu. Karena memang sebelumnya kan anak-anak saya ini ikut olahraga sepatu roda. Jadi memang waktunya habis pulang sekolah langsung ke gor sampai rumah maghrib. Seperti itu terus setiap hari kan Ustaz. Ya, jadi kalau di sekolah ini nggak dapat pelajaran mengaji, tahfidz, dari mana gitu Ustaz? Karena memang saya sendiri kalau mau mengajari habis maghrib, saya juga sudah capek, anak-anak juga sudah capek begitu kan. Jadi saya sangat merasakan sekarang begitu keluar dari sepatu roda, anak-anak ini saya drill sendiri di rumah, saya kaget. Ternyata anak-anak sudah lancar, sudah bisa, saya tinggal ngedrill aja, tinggal ngulangin murojaahnya aja gitu loh. Jadi memang untuk saya pribadi saya rasakan gitu Ustaz. Terus Bu Tibi, ini kan jenengan ini 4 anak semuanya di sini di Al Husna ini, di TK Anak Soleh, semuanya nggak pernah pindah. Sebenarnya jenengan ini pernah ngelihat sekolah lain nggak sih? Apa tutup mata apa gimana? Enggak pernah lihat. Enggak. Luar biasa.
kuda kayaknya Ustaz ini. Kacamata kuda. Karena saya sudah ngerasain sendiri anak gitu. itu jadinya seperti apa, terus mereka seperti apa. Jadi sudahlah, wes kita nikmati, kita syukuri, kita jalani ya di sini. Oh gitu ya. Jadi terus nggak peduli, aku nggak usah bandingin lagi gitu. Enggak, terus kebetulan karena lihat dari kakak-kakaknya, jadi yang adik-adiknya yang ikut, jadi udah nyaman, sudah nyaman. Kan dulu ketika Ali sekolah di sini tuh, saya kalau antar jemput kan bawa anak berapa aja, masih kecil-kecil semua, jadi ikut sudah terbiasa dengan lingkungan di sini, sudah nyaman di sini, ya sudah akhirnya mau di sini semua. Saya salut memang kalau dengan ibu yang anaknya banyak itu, salut saya. Itu luar biasa, jadi wonder. Bener Ustaz, luar biasa. Kalau ini Bu Nini, di Al-Husna ini kan ada program parenting Bu. Iya. Ya, entah itu diisi oleh saya, entah diisi oleh pembicara yang lain, atau kadang kita manggil tutor tentang bagaimana make pasmina dan lain sebagainya. Jenengan kan paling tidak ikut mengelola di sana. Nah ini penting nggak sih Bu sebenarnya program parentingnya Al-Husna ini itu? Sebenarnya ya penting. Penting di satu sisi gini. Parenting itu menurut saya itu bagian dari komunikasi antara guru dan wali murid. Jadi komunikasi itu disalurkan lewat parenting ini. Jadi ada kekurangan karena tanggung jawab pendidikan anak itu enggak full di sekolah ya. Jadi enggak, meskipun full day itu enggak full tanggung jawab sekolah, tapi juga orang tua berperan. Nah kalau parenting ini akhirnya kan kita sebagai orang tua, kurangnya kita apa, kurangnya ini apa, jadi kita bisa tahu dan sama-sama bersinergi antara sekolah dan orang tua ini untuk memperbaiki akhlak anak. Tapi kan ada yang ini Bu, aspek religius ya, kayak pengajian waktu itu saya lihat jenengan jarang ikut datang itu. Saya datang loh. Di belakang. Di belakang. Di balik tembok. Iya. Iya. Dari sandala. Yang paling nyaman lah pokoknya gitu. Saya datang Ustaz meskipun agak bolong-bolong. Oh iya. Aduh jadi ketahuan. Tapi diusahakan ya, biasanya kalau ada parenting diusahakan. Iya pasti Ustaz. Kalau Bu Tibi kan dekat Ibu ya, jadi Tidak ada alasan menolak Ustaz. ikut Dulu kan terus. sudah pernah ada tuh, sebelum form zaman dulu tuh kita juga sudah pernah ada, dan itu hanya berapa orang itu kan dulu kita pernah ngalamin itu. Oh iya benar. Maaf ya kalau maaf ya. Iya. Berapa orang, terus saya hamil anak keempat itu juga repot bawa anak kecil-kecil, akhirnya saya vakum sekitar berapa 2-3 tahunan baru mulai lagi itu aktif lagi. Masih ingat aja. Oh masih. Kesan-kesan Dan itu kan masih bukan di masjid, masih di yang di kelas. Sebelahnya masih di kelas itu loh, Kelas. Di kelas tak? Iya, sempat di kelas sebelahnya masjidnya itu loh. Pernah sama ada Bu Iva juga, ada teman-teman dulu yang zaman TK itu ada. Jadi something unfortunate. Jadi itu tadi Ustaz benar-benar mengesankan. Karena saya ketika saya pindah ke sini, terus saya langsung masuk ke sini. Jadi kenalnya pertama tuh justru di sini langsung. Gitu ya? Iya. Ya Allah, emang kadang-kadang jatuh cinta itu kan kadang kayak kita bukan nggak berkuasa gitu. Tahu-tahu kayak dewa apa itu loh, Bu? Dewa Amor apa dewa apa itu? Nah itu kalau sudah memanah jelek gitu biasanya kita terus kalah gitu. Nah terus kemudian Bu Hindun, dari sekian program yang buat anak-anak itu, apa yang paling Hindun suka itu ngeliat anak-anak pas lagi apa tuh? Apa ya Ustaz? Lagi makan bersama. Di Al-Husna ini kan sebenarnya kalau makan bersama itu bisa juga Al-Husna ini, karena kalau saya menyebutnya itu kurikulum yang sudah terintegrasi ya. Jadi makan pun itu di sana ustaz-ustazanya mendampingi dan membimbing mereka bagaimana cara makan yang baik, kan gitu. Kalau saya itu lebih sukanya ini kalau pas kayak perlombaan gitu. Jadi kelihatan sekali kalau anak-anak ini kadang kerjasamanya, kalau ada yang lomba tim atau apa gitu kan, mereka kelihatan akur, ST apa gitu loh. Jadi kelihatan
sekolah ini bukan hanya untuk pelajaran dan seperti itu. Jadi memang ada perlombaan-perlombaan yang untuk refresh anak-anak juga, membangun sportivitasnya anak-anak juga. Jenis-jenis kompetisi ya. Iya. Berkompetisi. Terus secara tidak langsung juga menggali bakat-bakat anak yang belum kelihatan. Oh iya betul. Karena pendidikan itu kan nggak harus akademik, Ustaz. Kalau jenengan apa yang disukai, Bu? Ya Ustaz. Saya lebih fokus ke ini sih. Maksudnya ke agama. Jadi meskipun saya tahunya hanya kulitnya. Jadi kan kalau di sini jadi belajar lagi gitu Ustaz. Sama satu lagi bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Jadi akhirnya ikut sama anaknya belajar bareng gitu. Kan sudah beda zaman. Beda zaman. Iya. Dulu saya nggak ada gitu maksudnya Ustaz. Iya Bu, Masya Allah. Jadi tertanya di sini. Kalau di tempat lain itu kadang kan kayak bahasa Arab, bahasa Inggris itu dimasukinnya di kelas 3 atau kelas 4 gitu. Kalau di sini kan dari mulai kelas 1. Iya. Ini karena kita dibatasi waktu, saya mau punya pertanyaan yang terkait dengan situasi kita ini, Bu. Situasi pandemi ini. Dari mungkin Bu Tibi ya. Al-Husnaini ini kan belum pernah memasukkan siswanya sejak pandemi bulan Februari yang lalu nyaris 1 tahun nggak pernah masuk. Ini menurut jenengan gimana rasanya jadi orang tua, terus kemudian harus mendampingi anak-anaknya, sementara sekolahnya gigih taat pada pemerintah nggak mau masukin, ini menurut jenengan gimana, Bu? Awalnya stres, tapi lama-kelamaan menikmati juga. Oh ya? Iya, saya menikmati. Akhirnya saya ikut belajar. Banyak yang saya harus pelajari tentang yang dulu pernah belajar nggak bisa, sekarang kok bisa ya gitu. Terus itu dari segi ilmu ini ya dunia ya, dan ilmu agama juga akhirnya saya ikut belajar. Jadi kalau anak ngaji saya juga ikut, paling enggak jadi akhirnya saya ikut belajar. Saya menikmati akhirnya menikmati. Adiknya Nuha gitu nih. Iya, sekarang adiknya Nuha yang kelas 6. Kelas 6 ya? Iya. Bentar lagi lulus. Terus ada adiknya lagi. Ada Ahmad, masih ada Ahmad. Kita masih setia di sini. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau mendampingi anak itu menurut jenengan di masa pandemi itu malah bagus gitu. Kalau saya dari dulu memang berusaha selalu mendampingi anak. Kenapa saya nggak kerja? Karena saya pengen fokus ke anak. Karena masa itu nggak bakalan terulang lagi. Iya. Itu aja. Kalau Bu Ninit gimana, Bu, pengalamannya masa pandemi ini, Bu? Ya sama Ustaz. Awalnya memang stres, bagi waktu, terus bagi kayak shock culture gitu. Shock culture. Jadi yang awalnya itu nggak gini, terus tiba-tiba harus menerima kenyataan ini harus dijalani. Terus akhirnya lama-lama enjoy, dan anak-anak juga akhirnya terbiasa enjoy. Malah yang dulu awalnya nggak bisa bangun subuh karena mungkin dari rumah udah 5:30, berangkat lagi jam 6, itu kecapean, ini udah teratur, sudah bangun. Jadi mereka juga bisa menikmati, sudah bisa berdamai dengan kondisi. Kalau Bu Hindun gimana, Bu? Sama. Jadi memang untuk semua lah, untuk awal-awal itu pasti sempat kaget ya, karena baru dialami gitu kan. Jadi yang biasanya belajar di sekolah, tahu-tahu di rumah kita harus ngajarin, kita harus seperti itu, kan sempat bingung menghandle 3 anak bareng seperti ini. Tapi lama-lama kita bisa mengatur waktu, kita bisa terbiasa dengan keadaan, akhirnya ya enjoy gitu kan Ustaz. Bisa diambil semua hikmah kejadian ini gitu loh Ustaz. Hikmahnya ya seperti Mbak Tiba dibilang, kita jadi yang dulu nggak bisa. Dulu waktu saya SMP pelajaran itu saya nggak bisa, sekarang saya jadi bisa. Berharap tetap masuk sih sebenarnya. Banyak pokoknya hikmah yang didapatkan dari belajar di rumah itu Ustaz, banyak sekali. Ini jawabannya kok bagus-bagus ya. Padahal saya tadi berharap saya stres Ustaz. Tadi sudah dijawab Ustaz. Awalnya. Sampai sekarang Ustaz. Iya benar memang. Kalau jenuh itu juga sama. Jenuh pasti ada. Kalau sudah dalam kondisi
kondisi kita di titik kejenuhan itu Ya sudah, biarin aja. Udah, kita slow aja gitu loh. Sudah nggak target nilainya anak-anak gitu. Jangan dijadikan beban gitu loh Ustaz. Sudah memang kondisinya seperti ini, kita syukuri, kita jalani gitu aja. Kita mau marah juga nggak bisa, marah sama siapa. Mau marah sama siapa gitu ya. Iya Bu. Kalau jenengan Bu Tipi andaikan nih pernah mikir apa enggak tahu lah, pokoknya saya nanya aja. Andaikan saat pandemi ini terus jenengan itu guru, mau mengundurkan diri apa terus? Enggak. Itu kira-kira. Enggak, kalau saya justru ini tantangannya. Oh gitu. Iya. Jadi, Kalau saya begitu, justru di sini tantangannya yang harus kita hadapi. Kita harus mencari solusinya seperti apa. Kalau kita mundur ini menyerah, ya sama aja kalah dong. gitu. Maksudnya begitu. Kalau Bu Nini kira-kira ini berat badan turun. Jadi guru berat badan turun. Tergantung Ustaz, kalau nyemil terus sama ngajar ya bisa naik Ustaz. Oh iya. Tambah naik berarti. Ya, Kan nggak kelihatan ya, kadang muridnya lagi di rumah. Tiba-tiba iya Oh, di iya. sampingnya. Aduh, maaf nanti Ustaz saya kiranya saya gitu. Ya. Enggak, maksudnya Ustaz. Kalau gini kan juga tantangan buat Ustaz juga Ustaz. Jadi kan yang awalnya ketemu simple ya. Yang awalnya pengajarannya simple, tatap muka langsung ketemu anaknya ini. Kalau kayak gini kan jadi mikir 2 kali gimana penyampaian dengan model seperti ini bisa nyampai ke anak-anak gitu kan. Jadi kayak belajar juga sama Ustaz. Tapi Nina nggak pernah punya cita-cita jadi guru? Saya Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? nggak pernah. Bu TV pernah Bu? Saya dulu kebetulan pernah sekolah di keguruan. Oh, cocok Berarti pernah punya cita-cita jadi guru? Iya memang harus seperti jadi guru. Harus jadi guru. Guru untuk anak-anaknya. Terus akhirnya ya sudah jadi guru anak-anaknya. Saya belajar ilmu-ilmu yang saya pernah dapat itu ya sekarang saatnya. Bu Hindan pernah Bu? Kebetulan dulu waktu selesai kuliah saya sempat kerja di TK Ustaz. Oh gitu. Tapi memang pas sama calon ya, sama suami saya itu pas masih belum nikah itu sudah diwejangi nggak boleh kerja. Iya, iya saya sudah pernah ngajar TK juga. Oh iya, pernah juga? Pernah ngajar TK waktu kuliah. Oh pantesan. Ya itu akhirnya saya merasa nggak cocok Ustaz. Tapi paling tidak kan ini ya di masa pandemi akhirnya tahu kan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang harus didampingi tadi. Intinya lebih ke kesabaran Ustaz, bukan pinter atau enggaknya orang tua itu, tapi lebih ke kesabarannya dan caranya menghandle. Iya. Terus kemudian ini Bu, kan sudah. Cuman ada minusnya loh Ustaz daring ini. Saya itu sudah mati-matian menghindari anak-anak dari HP yang cuma bisa pakai satu minggu. Tapi kalau kayak gini akhirnya saya tinggal HP sudah jadi. Kalau nggak diterima waktunya. Kalau saya tinggal gini nggak tahu deh apa saja. Nah sekarang handphone itu media utama. Iya betul. Waktu itu kan kita batasi Sabtu Minggu boleh pegang HP. Nah sekarang karena pandemi jadi lost doll. Masya Allah, sampai ada lagunya. Iya. Terus kemudian ini Bu, kan sudah bertahun-tahun ini di Al-Husna ini, Bu Tipi, Bu Hindun, Bu Ninit. Saya pengen dengar mengungkapkan rasa senangnya. Kan pasti senang. Senang apa enggak sih di Al-Husna ini Bu Tipi dulu? Yang paling hot kayaknya. Kalau saya nggak senang, anak saya nggak ada di sini empat-empatnya gitu loh. Saya juga dari pertama langsung di sini sampai sekarang masih di sini, itu udah 12 tahun loh. Nah, ngungkapin rasa cinta itu gimana? Kalau kok cinta bisa tidak seneng bisa gitu loh? diungkapkan, hanya bisa dirasakan. Dirasakan ya. Hanya bisa dirasakan. Seumpama ada anak lagi pasti juga dimasukin sini. Sudah didoakan. Iya Bu. Kalau ini gimana? Sama dong Ustaz, kalau nggak senang. Enggak, maksud saya di mengungkapin rasa cinta itu gimana gitu loh. Susah mengungkapkan rasa cinta itu. Ya Ustaz ya? Apa sih yang bikin Ya, itu tadi. seneng di sini itu apa itu? Saya akhirnya memasukkan anak saya lagi ke sini satu lagi. Itu ungkapannya Ustaz. Bukti ya? Cinta itu bukti. Oh gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kanan kiri saya itu juga sekolahan gitu. Oh iya. Dan saya juga
ada beberapa temen yang masuk sini juga kan mau nggak mau juga saya bumbuin. Oh di sini tuh gini terus. Iya. Bu Hindun gimana Bu? Ya itu tadi saya. Ini kayaknya bisa nih. Iya, kalau saya mau mewujudkan rasa cinta saya ke Al-Husna ini itu wujud ini bukan asli wujud atau mengungkapkan ini. Saya sering mempromokan Al-Husna ini ke teman-teman gitu. Jadi kalaupun ada yang tanya-tanya, Mbak Al-Husna ini seperti apa sih gini-gini? Nah ya itu kita unggulkan. Langsung dengan cerita. Iya Pak Ustaz. Jadi memang keunggulannya di Al-Husna ini program-programnya apa, seperti apa gitu kan. Ya itu yang saya insya Allah. Dan jenengan cerita bagus semua. Iya jujur lah Kak. Kalau gini loh Ustaz, jadi tetap kita kasih tahu plus minusnya. Enggak mungkin orang maksudnya kalau dalam nggak tahu benar nggak tahu salah dalam teori promosi itu 100% jujur juga nggak boleh Ustaz. Jadi harus ada harus gitu, ada kita ungkapkan yang sebenarnya. Tapi itu nggak menjatuhkan. Tapi ini tuh gini gitu. Oh jadi selama ini kalau cerita ke tetangga, ke saudara itu tidak 100% bagus semua gitu ya? Enggak, karena itu kayak apa ya, impossible. Orang nggak mungkin ada kekurangan itu pasti ada. Ya buktinya kan saya sudah berapa orang Ustaz yang ikut masuk sini. Iya, luar biasa ya Allah. Satu mobil. Belakangnya iklan. Enggak. Nah sekarang jenengan juga kan karena sudah bertahun-tahun sudah banyak tahu lah tentang guru-guru, sudah kenal mulai dari kepalanya sampai yang Saya tahu. Sudah kenal semua. Nah, sampulnya tahu ya. Nih mungkin komentar yang nggak usah terlalu panjang tapi mewakili Bu Tibi misalnya. Emang SDM guru-guru di Al-Husna ini memadai Bu? Sudah memadai. Saya sudah memadai. Bu Hindun? Insya Allah memadai. Sudah oke. Nah sekarang Bu Ninit yang tadi katanya pernah jadi wartawan sedikit komentar tentang Al-Husna ini TV. Pernah nonton nggak? Pernah lah Kak. Pernah lah. Nonton. Justru karena itu saya gini. Kan waktu itu saya pernah tanya sama Ustazah Wita. Ini pakai PH tak Mas? Enggak mah, ini dikerjakan sama Ustaz sendiri. Oh iya, makanya kok tampilannya sudah halus, sudah nggak kelihatan gitu. Awal-awal memang kelihatan kasar, tapi lama-lama sudah halus gitu loh Ustaz. Gitu. Iya. Kalau sekarang menurut jenengan ini untuk masalah pendidikan masih ada yang perlu diperbaiki nggak? Demi kemajuan sekolah dan kemajuan memang tetap terus harus ada yang diperbaiki Ustadz. Jadi kayak upgrade ilmu, HP aja perlu di-upgrade ya. Nah ini apalagi pendidikan yang skalanya itu dari dini sampai kepake dari dini sampai nanti. Jadi harus tetap di-upgrade terus. Nah yang tahu tuh kan yang berkompeten di bidangnya mana yang harus di-upgrade gitu Ustadz. Oke, terakhir mungkin Bu. Kalau orang senang itu seperti tadi biasanya itu menganjurkan. Nah, bahasa menganjurkan itu boleh kita wakili dengan istilah merekom. Nah sekarang kalau ada tetangga, saudara itu nanya atau orang lain nanya, Bu, saya kepingin nyekolahin anak saya gitu. Yang direkom sekolah mana, Bu Hindun? Al-Husna ini udah kodok. Al-Husna ini Al-Husna ini. Enggak. Bu Ninit. Iya dong Ustadz, Al-Husna ini. Al-Husna ini Bu Tibi. Perlu kata lagi Tante. Kan saya sudah membuktikan. Speechless. Kalau bahasa anak sekarang speechless kata Ustaz Uci. Oke, terakhir lagi. Tadi sudah terakhir nih. Terakhir terus. Berarti paling akhir. Pesan-kesan buat kita semua, Bu Hindun. Kesannya memang apa ya Ustaz? Sangat jangan nangis Bu. Sangat ini buat saya karena bisa menjadikan anak-anak saya ini
hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah, yang kelas 2, yang kelas 3, yang kelas 6 sudah hafal juz 30. Alhamdulillah. Mamanya kalah nggak itu? Kalah. Jujur kalah. Kalah ya. Kalah kok bangga gitu ya. Karena kan memang anak itu harus lebih bagus dari Orang tua. Iya. Benar. Iya. Bu Nini gimana Bu? Pesan-kesannya? Pesan saya ya itu tadi Ustaz, bagus, terus saya juga sudah merasakan hasilnya ke anak-anak, maksudnya Ya kalau tadi kan pesan untuk TV-nya, kalau sekarang keseluruhan. iya. Tetap di tetap di poin Kusna ini, tetap di poin ini, kalau bisa lebih dari segi semuanya, dari segi humble guru-gurunya, dari segi pelayanannya, dari segi pendidikannya, tetap di poin ini dan lebih baik lagi. Bu TV mungkin ini Kenapa kalau bagian saya mesti kalah ya? Karena kan sebenarnya testimoni real itu sambil ada ini Bu, dikasih ini ada menyerempet biaya kan. Saya lihat jenengan ini 4 anak bareng. kaya loh Ustaz. Di Al-Husna ini. Kayak gitu loh. Enggak bareng Ustaz dia empatnya. Iya. Cuman bertahap. Jangan dibelain Bu. Saya yang mengatakan bareng ini 3. Gimana pesan-kesan di Al-Husna ini? Kesannya sih sangat mengesankan ya. Nyatanya saya di sini terus, belum pindah-pindah gitu. Ya maksudnya kalau ada orang nih punya anak lahir langsung kembar 4 sekolah di Al-Husna ini tuh tetap jenengan rekom nggak? 4-4-nya? Ya iya, monggo. Saya Tetap direkom. di sana bagus karena di sini pendidikannya bagus. Saya membuktikan sendiri, saya merasakan sendiri. Lu kan biayanya besar Bu, 4 bareng Ya kan berapa gimana coba? caranya, nanti kan pasti ada rezekinya. Insya Allah ini kan saya bantu jawab nih. Insya Allah nanti dibantu oleh sekolah. Dikasih ya dari pihak sekolah pasti ada lah gitu. Kita nggak tahu kalau itu masalah sekolah. Dikasih keringanan gitu ya dari sekolah. Tapi jarang ya orang kembar 4 itu jarang. Yang ada kembar 3, insya Allah beberapa banyak teman saya ada yang kembar 3 gitu. Resepnya gimana? Aduh, saya Stop Bu, stop. Jadi bahas itu nanti. Oke Bu, ini kita dibatasi waktu, jadi waktunya sudah habis. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada panjenengan semua kehadiran waktunya, kemudian kesempatannya, waktunya diluangkan untuk bisa hadir di sini di podcast di Al-Husna ini TV. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan sudah jenengan jawab dengan sebaik-baiknya. Saya kira tidak ada yang dibuat-buat. Bu Nini sudah tahu bagaimana tadi, ya mestinya memang harus dikasih tahu plus minus. Itu kalau mempromo sesuatu itu harus dikasih tahu plus minus, itu jenengan sudah paham tentang itu semua. Dan terakhir, jenengan tetap merekom kepada semua orang tetap sekolah di Al-Husna ini karena memang sudah dicintai, sudah yang paling disenangi. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan bosan kalau kita undang lagi. Oh tidak. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.